Sesuai nggak tuh tapi? Sesuai apa yang diminta oleh buruh yang biasa digaung-gaungkan di Hari Buruh Internasional tanggal 1 setiap tahun? Apakah Pak Presiden Prabowo pun hadir di situ untuk menjawab itu semua? Dwi fungsi ABRI itu kan salah satu tuntutan mahasiswa di tahun 98. Saat ini ya, Orde Baru. Oke. Iya, Orde Baru runtuh. Sekarang balik lagi nih. Sekarang balik lagi. Makanya Soeharto jadi buruh tetap bersatu, semakin bersatu kalau bisa. Terus dengarkan terus apa yang dibutuhkan sama pekerja-pekerja buruh lainnya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Yes, di Weekend Bros. Weekend Bros. Yes, ini sempat ke skip sih, kita nggak ngebahas sih kemarin pas kita habis ikut Mayday. Ya. Alhamdulillah sekarang kita bisa duduk bareng untuk ngebahas dan sharing apa nih perspektif kita berdua. Yes, itu yang Dan menarik tuh beberapa- sebenarnya. Itu dia. Betul. Kenapa kita datang gitu kan? Apa yang kita lihat, Apa yang kita dapat. apa yang kita rasain, dan apa konklusinya ya? Betul. Yang kita bisa pelajarin. Itu penting banget. Mhm. Kemarin kita memang turun untuk si Hari Buruh Internasional nih. Betul. 2025. 1 Mei ya. Yang ternyata memang kita menemukan fakta ada 2 titik aksi. Ya Yang betul. sebenarnya yes. akhirnya kita juga tahunya di lapangan. Ya. Karena pada saat kemarin kita jalan kepecah. Ali sempat mikirnya, Ali bilangnya ke Monas, gue bilangnya ke DPR. Akhirnya kita kunjungi dua-duanya. Ya, Dan akhirnya memang betul gitu, ada aksi di 2 titik itu. Betul. Tapi sebelum akhirnya kita masuk ke sana, sebenarnya kita ngebahas tentang gimana sih sebenarnya pengalaman kita di sana. Buruh tuh apa sih sebenarnya? Ini juga akhirnya banyak pertanyaan Ya, juga nih, ya, banyak ya. yang simpang siur. Ya, ya, Definisi ya. buruh sama yang kemudian buruh hari ini ternyata kayaknya Ya, agak ya. berbeda, sudah banyak bias di dalamnya. Yes, karena sepertinya kemarin kepecah juga tuh. Yang merasa betul-betul buruh sama yang mungkin nggak terlalu paham kalau dia buruh, ada 2 tempat yang berbeda. Yes. Plus undangannya pun ternyata yang resminya ada loh undangan tanggal 1 Mei, Iya. tapi hanya untuk yang di Monas. That's right. Karena Yes. lengkap dengan ada band-bandnya kalau Ada nggak salah band-bandnya, kan. betul. Ada band yang datang Iya. gila. Betul. Band itu pakai ini kan? Bayar, Pakai kan? uang, iya. Nggak mungkin gratis jelas. kan? Heeh. Kecuali di DPR mungkin itu bisa gratis. Ya. Karena bandnya bukan band pop. bukan Dempop. Yes. Iya. Oke. Angle buruh tadi ya. Oke, Apa gimana? sih buruh? Ya. Oke. Kalau kita telusuri sebetulnya definisi buruh itu adalah yang menerima Mm-mm. gaji dari seseorang. Itu definisinya. Definisi buruh ya. Yes. Ini gue simplify banget ya. Gue nggak ambil definisi kamus apa ini Iya, simpelnya. Lu menerima gaji dari orang sama dengan lu buruh. Buruh. Selesai. Sesimpel itu. Sesimpel itu. Karena cuma 2 pilihan. Kalau di teorinya Karl Marx itu, lo worker atau lo bourgeois. Bourgeois sebutan. Bourgeois itu Dibagi berarti atas yang 2 kategori itu ya. yes, betul. Bourgeois itu berarti yang mempekerjakan orang, yang menggaji. Walaupun lu cuma ngegaji orang di ruko atau lu punya ketoprak gitu ya, lu ngegaji orang, lu termasuk bourgeois. Masuk kaum tuh. bourgeois. Iya, dia masuk di kategori Lu harus itu. bangga yang punya ketoprak. Yes. Dan lu semua yang kerja di SCBD dengan gaji mungkin berapa puluh juta, lu hitungannya Buruh. that's right. Nggak usah terlalu ini, ngerti nggak? Itu biasa. bedanya. White collar, blue collar mah Yes. itu cuma Kemana lu kemarin? Karena itu hari hari buruh internasional. Harinya kalian. That's right. That's right. That's right. Itu masalahnya kenapa? Harusnya datang semua lebih ramai lagi karena ini internasional. Internasional. Di luar negeri itu semuanya hadir kan. Walaupun pekerja, karena di sini oke, kita tarik itu kan tadi definisi aslinya buruh kan. Menurut lo buruh di Indonesia tuh kayak gimana definisinya, Pit? Buruh itu yang kerja di pabrik. Konstruksinya begitu. That's all. Cuma dikategorikan buruh adalah orang-orang yang memang kerja di pabrik gitu kan, yang ngelinting rokok. Karena mungkin konstruksi media kali ya. Memperlihatkan kepada kita bahwasannya memang buruh itu yaitu pekerja di pabrik, massal. Apalagi kita punya sejarah-sejarah yang cukup panjang terkait buruh. Ada Ibu Marsina, ada Bapak Munir yang sempat memperjuangkan hak-hak buruh tuh. Jadi lama-lama secara tidak langsung kayaknya buruh tuh cuma dikotomikan sebagai sebuah kelompok-kelompok yang memang cuma kerjanya di pabrik-pabrik itu. Padahal secara definisi bener yang tadi Ali bilang, semua orang yang dibayar, yang diupah itu masuk kategori buruh sebenarnya. Itu, dan memang Kenapa tapi ya kok bisa muncul perspektif kayak gitu bahwa buruh hanya kerja di pabrik? menurut gue media sih. Media yang membentuk konstruksi kayak gitu sampai akhirnya orang menyepakati buruh itu yang itu. Oke, bahwa selalu ditampilkan kalau orang-orang kerja di pabrik tulisannya buruh mungkin gitu ya di berita atau apa gitu. Oke. Walaupun kita belum tahu juga sih, maksudnya kata buruh sendiri tuh awalnya dari mana ya? Maksudnya Untuk yang di Indonesia di pasti ya? Indonesia betul, untuk di Indonesia sendiri gitu. Oke, balik lagi ke pengalaman kita tadi. Menarik banget sih, Li. Tapi akhirnya gimana nih, Li? Kalau dari sudut pandang lu pribadi nih, untuk kemudian yang
titik di Monas dulu. Di Monas dulu deh, kita bahas yang Monas dulu ya. Biar satu-satu. Apa yang kesan pertama yang lu bisa dapat ketika ada aksi di Monas? Jadi sebetulnya kita sendiri pun ke sana. Karena historical background kenapa kita mau ke Mede ya, karena kita memang selalu ikut aksi-aksi kan. Gue personal sendiri kalau ada aksi Palestina ikut. Bahkan dari dulu zaman kampus pun ada aksi protes terhadap kenaikan BBM SBY, ikut juga turun. Jadi memang ada angle di mana gue pengen datang dan hadir untuk melihat seperti apa. Plus sedikit sejarah Weekend Bros itu sendiri ya. Kita pun membuat Weekend Bros karena pertamanya ketemu di aksi yang memang turun di lapangan. Aksi apa tuh waktu itu? TPN 12%, that's right. Yes, itu sejarahnya. Yes. Desember 2024. That's right. Apalagi ada aksi yang internasional plus hari libur. Hari libur. Merah, kenapa enggak kita hadirlah ke situ. Betul. Biar kita lihat langsung nih sebenarnya apa yang kemudian jadi teriakan buruh di tahun ini. Karena teriakan buruh dari tahun ke tahun sepertinya udah menjadi angin lalu nih. Karena isunya ternyata masih terus-terusan sama. Itu yang gue lihat ya secara pribadi. Karena itu aja isunya gitu. Walaupun maksudnya ada penambahan secara detail ya untuk percepatan revisi undang-undang PPRT contohnya. Apa atau kemudian revisi undang PPRT? Intinya mengakomodir para pekerja rumah tangga nih. Yang dirasa selama ini memang mereka tidak punya payung hukum, mereka tidak dilindungi, terjadi aksi ya itu dia ya. Maksudnya pemutusan kerja secara sewenang-wenang dari majikannya, terus kemudian mereka tidak diakomodasi beberapa hak-haknya terkait misalnya cuti. ART Indonesia berarti ya? ART Indonesia betul. Mereka tidak bisa cuti sesuai dengan itu yang lagi didorong sekarang. Itu yang lagi didorong sama teman-teman buruh gitu. Agar mereka ini punya payung hukum, jadi mereka bisa mereka ada hari cuti, mereka ada upah minimum dan apalagi segala kita lihat macam. banyak berita-berita yang ART disiksa, apa segala macam, bla bla bla. Itu bahkan di Indonesia bukan yang di luar negeri ya? Ya, lain lagi tuh. Lebih parah lagi. Iya, itu salah satunya isunya. Terus kemudian di Monas. Seru ya? Jadi lanjut nih, ada dua sisi yang kita hadiri ya. Kita datang itu langsung ke Monas pertama kali karena kita ekspektasinya memang di situ. Karena ditampilkan di TV itu di Monas. Ramenya gitu kan, ada panggung segala macem. Berangkatlah kita ke Monas. Pas kita udah nyampe Monas, ternyata ada beberapa mahasiswa yang hadir untuk menyuarakan soal ya tetap buruh sih ya. Cuman pas dia di Monas malah diusir. Diusirnya malah disuruh ke DPR. Yes, itu polisi yang ngomong. Kamu jangan di sini, kamu di DPR aja. Aneh kan? Akhirnya kita jadi tahu tuh, oh ada satu lagi berarti di DPR. Mungkin setelah ini kita baru berangkat ke DPR. Monas asik seru ya. Rame. Rame, banyak bis-bis. Dan bisnya kalau diklakson ada lagu-lagunya. Iya. Si Telolet Group ini ya. Dan bahkan di situ rame tuh, ada anak-anak kecil pada joget-joget gitu kan. Yang terkesan sama dengan kelas sosialnya angle buruh di Indonesia. Iya kan? Padahal angle buruh internasional kan bukan cuma itu aja. Bukan dengan kelas sosial om telolet om. Ya kan? Anak kecil malah yang hadir, bukan anak-anak white collar yang pakai kemeja, pakai lanyap gitu kan. Di situ full. Hanya seperti tadi. Definisi Indonesia, pekerja pabrik. Betul. Totalitas. Mereka berbondong-bondong naik bis. Iya, dari berbagai daerah tuh, Li. That's right. Dari Purwakarta, termasuk yang pertama kali kita ngobrol ya. Dia lawan dari Purwakarta gitu. Datang semua di situ. Secara pakaian semua sama tuh ya. Betul. Bahkan terkesan ada ini ya, ada seragam yang dibuat bareng-bareng. Entah itu apakah mereka yang buat sendiri federasinya khusus untuk hari itu. Nggak tahu. Betul ya. Iya, karena memang ada tanggalnya, ada apa segala macam gitu loh. Dan kita sempat ngobrol. Sengaja juga kita datangnya mungkin setelah Pak Presiden, karena pada saat Pak Presiden datang itu juga menjawab kenapa akhirnya pusat aksi itu dipusatkan di titik Monas, karena memang ada dua serikat atau federasi besar yang memang sengaja untuk membuat Mede tahun ini tuh jadi lebih besar dengan mengirim invitation sebelumnya ke lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif enggak, legislatif dan eksekutif. So that's why akhirnya Pak Prabowo datang. Mereka dia dan jajarannya ada beberapa menteri juga. Apa sih Pak Prabowo di situ? Ya menyambut aja sebenarnya. Bahasanya Pak Prabowo sih dia diundang. Dan memang iya betul. Jadi yang menggagas untuk pertemuan atau kemudian aksi May Day di 2025 ini teman-teman KSPSI sama KSPI. Koreksi kalau gue salah, tapi memang gue menemukan ada dua federasi besar ini yang memang menginisiasi lah segala bentuk gerakan hari itu, dan mereka kemudian mengundang ke Istana Negara, mengundang juga ke DPR
MPR untuk kemudian hadir di situ dan disanggupi dan menjadi salah satu momentum yang cukup bersejarah nih teman-teman. Akhirnya presiden dan beberapa menteri itu menjadi Pak Presiden akhirnya setelah 60 tahun jabatan presiden tidak pernah menyambut buruh secara langsung. Di hari May Day kemarin presiden datang untuk kemudian speech. Salah satu isunya ya banyak yang diomongin. Dia menjanjikan untuk kemudian dibentuk salah satu badan yang kemudian akhirnya mengakomodir teman-teman buruh yang nanti ke depannya tugasnya adalah untuk melihat apa yang kemudian belum aturan-aturan yang memang belum mengakomodir semua kebutuhan teman-teman buruh. Sesuai nggak tuh tapi? Sesuai apa yang diminta oleh buruh yang biasa digaung-gaungkan di Hari Buruh Internasional tanggal 1 setiap tahun? Apakah Pak Presiden Prabowo pun hadir di situ untuk menjawab itu semua? Seperti terkesan ada berkesinambungan ya. Tahun kemarin minta buruh ini, Pak Prabowo datang tahun ini untuk memenuhi yang biasa selalu diminta di tahun-tahun berikutnya, sebelumnya. Ya, berkesinambungan ya, betul. Jadi Pak Presiden cuma menjawab, ya jelas dia sudah punya brief ya, gua rasa. Tapi ya, gue nggak tahu kenapa ya, Pak Prabowo kalau pidato, kalau ngomongin sesuatu yang memang cukup, yang diteriakan gitu ya sama masyarakat, apa segala macam bagus sekali gitu. Pak Prabowo ini memang lantang mengatakan bosannya kembalikan seakan-akan anti koruptor dan segala macam. Bukan seakan-akan, tapi memang belum terbukti karena beliau juga masih 7 bulan kan ya. Maka dari itu maksudnya end up-nya adalah kemudian kita harus melihat nih apa yang kemudian tindak lanjut dari tanggapan Pak Presiden, apakah kemudian betul gitu kayak dia menjanjikan revisi undang-undang PPRT akan dikaji untuk 3 bulan ke depan, itu harus kita kawal sama-sama. Lalu kemudian menjadikan Ibu Marsina sebagai pahlawan nasional, itu yang diteriakan juga gitu, biar ada simbol buruh gitu menjadi pahlawan nasional di negara ini. Terus kemudian dia menjanjikan ada 150 perwakilan buruh yang akan dipertemukan sama para borjuis tadi. Itu salah satu yang dijanjikan juga sama Pak Presiden. Selebihnya ya dia berkelakar, dia sudah lama jadi orang Indonesia dan segala macam. Banyak hiburan dan terkesan memang Pak Prabowo santai sekali gitu. Menyesuaikan juga mungkin kali ya teman-teman buruh yang ya excited sekali gitu. Terbukti dari apa yang kemudian kita obrolin sama Pak Presiden, salah satu serikat yang kita naik ke atas mobil itu ya kan. Dia menyatakan bahwasannya teman-teman buruh mengapresiasi sekali kedatangan Bapak Presiden, lalu kemudian ya menunggu janji-janji bukan cuma omon-omon. Itu yang sempat di-mention gitu. Jadi terkesan kalau di Monas itu mereka justru malah kita berharap nih Pak Presiden betul dan so far masih percaya gitu ya. Mungkin sempat di-mention juga sama Pak Presiden buruhnya itu bahwa nanti kita lihat tahun depan seperti apa gitu ya. Karena kan masih panjang kan? Masih 4 tahun sekian. Di segala macam. Ada artis juga? Ya lihat di aksi di Monas itu diundang 2 band besar. Yang tadi pop ya. Wali Band sama Band Wali sama Tip X. Betul, akhirnya ikut menghibur teman-teman di sana. Rapi banget, tendanya besar sekali ya karena memang mereka tahu akan dihadiri oleh presiden, logistik, konsumsi dan segala macam rapi pokoknya. Acara di Monas keren. KSPSI, KSPI Anda harus bangga, keren acaranya gitu. Dan kita juga tanya akhirnya, sempat kita tanya juga apakah kemudian teman-teman di titik Monas akan berlanjut ke titik DPR karena memang kita juga tahu akhirnya gitu. Mantaunya actually sebenarnya sebelum akhirnya kita tahu dari teman-teman mahasiswa di-mention sama polisi untuk pindah ke Senayan, di Twitter tuh yang sudah rame gitu loh, kumpulan. Tapi memang di Senayan ini nih nggak cuma buruh gitu, karena ada aliansi masyarakat sipil, ada teman-teman mahasiswa juga, ada bahkan. Tapi itu Senayan ya? Yang di Senayan, betul. Kalau yang di Monas itu permintaan mereka kan sebelum-sebelumnya kan kayak standar lah ya, upah gitu kan. Terus habis itu penghapusan outsourcing yang betul minta ya. Terus terhadap tuntutan jam kerjanya yang lebih manusiawi karena mungkin kalau di buruh Indonesia pabrik lah istilahnya. Ini bukan buruh di SCBD ya. Atau buruh-buruh di ini ya kantor-kantor negara ya, karena kan beda jam kerjanya kan. Kalau jam kerja mungkin yang di buruh pabrik kan dari pagi sampai malam. Bahkan shift-shiftannya pun ganti-ganti. Hari ini pagi ke siang, besoknya langsung malam ke pagi. Ke siang jadi nggak tidur. Contoh salah satunya. Sering tidak manusiawi. Itu kan tahun ke tahun berarti kan? Betul. Sedangkan yang baru sempat Pak Bro jelaskan kayaknya justru malah nggak berkesinambungan ya sama apa yang mereka minta setiap tahunnya. Maksudnya? Ini kan sebelum-sebelumnya mintanya seperti itu kan, penghapusan sistem outsourcing, terus tuntutan jam kerja. Pak Prabowo sepertinya tidak mention ya itu saat dia hadir di situ, malah justru menggaungkan soal Marsina. Menggaungkan soal ART justru karena nggak ada isinya sebetulnya. Betul. ART kan. Dan sebenarnya Pak Prabowo kalau teman-teman lihat videonya, dia tuh cuma kayak diingetin sama 3 juru bicara yang di belakangnya dia nih, yang
perwakilan dari 3 federasi buruh hari itu gitu loh. Pak, soal ini Marsina, Pak, sourcing, Pak, tentang jam kerja, Pak, tentang ini segala macam. Mereka cuma dengar, dia sebenarnya walaupun dia punya catatan gitu loh. Dia sempat minum kopi juga bahkan. Buat memastikan maksudnya gue bakal lama nih sama kalian gitu. Gue boleh minum kopi gitu loh. Ya dia dapat contekannya dari 3. I see. Justru contekannya malah nggak nyambung sama apa yang diminta dari tahun-tahun sebelumnya ya. Malah kayak di luar dari ranah itu ya. I see. Dan di situ terkesan buruh nggak ada protes terhadap itu ya, masih ya udahlah nggak apa-apa gitu kan. Ya nggak apa-apa. Yang penting joget. Yang karena gue lihat itu karena memang ada hiburannya, perutnya kenyang dan segala macam. Dan memang masanya nggak main-main, 200.000 buruh tumpah di situ. 200.000 betul. Dan salah satu aksi buruh terbesar sepanjang sejarah negara kita. Salah satu aksi yang terbesar bahkan. Karena memang terakhir itu di 2024 tuh 50.000 buruh yang ngumpul di Bundaran HI dan Patung Kuda di 2024 kemarin. Berarti ya. Ada panggung juga tuh berarti 2024? Nggak ada. Nggak ada yang kayak sekarang. Oke. Ya mungkin KSPSI, KSPI waktu itu belum punya inisiasi sampai akhirnya dirayakan sebegitunya gitu. Cukup ironi memang, besar sekali acaranya, keren sekali acaranya di tengah efisiensi dan banyaknya rakyat kita yang di PHK, yang secara ekonomi turun drastis, banyak yang tiarap detik ini gitu. Tapi ya, oke, mungkin itu yang menjadi isunya mereka di Monas. Padahal kan kalau sebetulnya bisa lebih panjang lagi tuh buruh, mereka bisa menggaung-gaungkan beberapa permintaan lainnya kan. Karena sekarang terbukti Indonesia masuk 10 terbesar negara termiskin. Negara termiskin ya? Bukan termiskin, sorry. Negara dengan UMR terendah. UMR terendah dan termiskin juga nih. Ada juga termiskin ya? Termiskin. Di termiskin itu kita posisi nomor 4. Termiskin itu dari mana ya? Versi Kompas. Versi Kompas. Versi Kompas, kita termiskin nomor 4. Untuk kemudian gaji UMR itu kita nomor 10 terendah. Di 10 dunia terendah di dunia. di dunia gitu. Berarti yang seharusnya di protes kemarin tuh. Di protes kemarin, di Monas. betul. Justru itu munculnya bukan di Monas, munculnya di DPR Senayan. Sedangkan di DPR MPR dan Senayan itu buruhnya bukan buruh yang pabrik. Yang mungkin istilahnya gajinya sudah oke, UMR-nya bukan UMR yang parah banget. Gimana tapi ini? Acara yang di Senayan menurut lo? Ada perbedaan? Justru karena gue sering beberapa kali aksi yang terkesan lebih ini ya, lebih tense terhadap kepolisian dan institusi itu di DPR selalu. Iya. Kayaknya emang dikenalnya DPR itu emang ajangnya untuk teriak-teriak gitu. Teriak-teriak, Karena disitulah tempat perwakilan kan, yang seharusnya telinganya pemerintah ada di situ. Karena dari perwakilan DPR itu masuk ke pemerintah. Betul. Baru di-push untuk menjadi undang-undang. Habis itu baru nanti jalan kan sesuai apa yang diminta sama rakyat. Betul. Ya? Secara step dia memang harusnya begitu ya, disampaikan dulu ke wakil DPR. Baru nanti DPR ngebahas tuh naik ke atas. Betul. Ya, sedangkan sekarang nggak terjadi. Makanya walaupun diterakin di situ, tapi sepertinya ya kan? Ya, kita pantau sama-sama ya, semoga aja ya. Tapi gimana Gi? Kontras ya, jelas pasti kontras ya. Itu dia kontrasnya. Karena kita nggak terlalu merasakan betapa maksimalnya acara di Monas tapi ya. Karena kita hadirnya setelah udah hampir mau bubaran kan. Iya, lagi bubaran bahkan ya. Ya, betul. Jadi udah selesai acaranya, kita nggak lihat tuh ada panggung nyanyinya atau bahkan Prabowo pun kita nggak sempet lihat langsung di tempat ya. Cuman pas di DPR-nya kita datang memang itu pas lagi puncak-puncaknya. Puncak-puncaknya, kenapa gue bisa bilang puncak-puncaknya? Karena pas hadir, itu sekitar jam 3-an kita nyampe di Monas. Jam 3-an itu masih rame orang datang terus. Yes. Masyarakat sipil tuh ya, masyarakat merapat sipil, ya. Ini benar-benar kelas buruh yang sebetulnya ya. Bukan cuma buruh pabrik. Walaupun di situ juga ada buruh pabrik. Ada. Bajunya beda tapi. Bajunya beda. Warna merah. Di Monas warnanya biru. Putih biru gitu kan. Ini kenapa nih, nggak tahu ya, apakah ada hubungannya, kita nggak tahu. Asumsi lah jatuhnya ya. Pas sampai di situ seru sih. Satu perbedaan dari ini ya, pilihan baju. Monas dan Senayan. Kalau di Monas fix uniform. Seperti kelas pekerja. Kelas pekerja. Hari-harinya mereka kerja begitu gitu. Pakai seragam gitu kan. Terkesan mereka kesana pun membawa nama pekerja juga, buruh. Dan kita ya udah gitu kan, nurut sama yang nyuruh ke situ kalau ya kan? Iya. Bahkan terkesan kayak kayak liburan sih kalau gue ngeliat. Kayak liburan, ada bawa istri, ada bawa anak kayak gitu kan. Jadi. Sedangkan kalau di DPR nggak ada namanya anak-anak, karena udah tahu di DPR tuh udah pasti akan bahaya kalau bawa anak-anak kecil. Nggak ada tuh anak-anak kecil pakai sepeda gitu kan. Nggak lolos, nggak ada sama sekali. Minimal mahasiswa kalau kuliah.
Ya. Sedangkan di buruh gak ada tuh yang namanya mahasiswa. Aktivitasnya bahkan juga lucu ya. Di mana? Senayan. Oke, di Senayan Ada yang main bola, macam-macam. Iya. Terkesan seolah-olah mereka yang penting gua hadir di sini untuk membantu memenuhi tempat ini. Iya. Untuk menunjukkan bahwa kita nggak setuju nih sama apa yang kalian lakuin terhadap buruh selama ini. Dan terkesan mereka bukan buruh pabrik sama sekali, karena pakaiannya, bahkan ada yang pakai skateboard. Ini kalau bisa dibilang tongkrongan skena, masuk tuh tongkrongan skena. Pindah semua tuh ke Senayan hari ini, Yes. betul. Dan ada satu ini juga spanduk besar, May Day is not holiday. Karena nyindir di mana? Di Monas. Di Monas. Bahkan ada yang tatoan segala macam gitu kan. Asik. Gue malah lebih cocoknya di DPR ketimbang di Gitu Monas. ya. Dan keren juga, ada live music juga loh, Li. Tetap live music, cuma bedanya live musicnya kalau di sana kan pakai panggung. Ini live musicnya keren. Kenapa gue bisa bilang keren? Karena ini terkesan on the spot, sengaja. Jadi di luar negeri itu ada namanya band Rage Against the Machine. Memang band ini adalah band yang selalu anti terhadap pemerintah. Vokal sekali mereka. Beberapa kali ada demonstrasi, mereka selalu hadir persis kayak gitu, bawa truk. Dan mereka ngeband di atas truknya saat lagi demonstrasi untuk ngeiniin spiritnya orang-orang yang lagi demo. Yang hadir ini. Yes. Dan Lagunya soal anti pemerintah, benar-benar jelas anti pecah. pemerintah. Kalau dilihat liriknya benar-benar nyindir semua, dan nyindirnya based on facts yang pernah kejadian di pemerintah Amerika. Rage Against the Machine, nggak lama dibubarin jadi Audio Slave. Wih, itu karena vokalisnya yang terlalu vokal. Jadi yang diganti cuma vokalis, jadi band Audio Slave yang sampai sekarang mungkin rame ya, pada tahu ya. Itu keren. Bandnya siapa? The Jensen. The Brandals. The Brandals juga ada, yes. Jujur gue kalau band itu gue nggak terlalu tahu jujur ini. Sama, gue juga nggak terlalu. Tapi The Brandals dulu sempat The Brandals tuh sempat jadi inilah primadona banget di namanya aja The Brandals. The Brandals. Gila, berarti kan anti banget nih berandal nih gue. Berandalan nih gue. Gokil. Seru sih. Seru. Dan gak lama akhirnya di represif. Pas lah jamnya. Ada schedule-nya emang kalau di depan DPR tuh pasti jam 6 ya. Maghrib udah mulai gelap tuh mulai muncul tuh polisi untuk bisa membubarkan. Karena kalau udah mulai malam mereka mau pulang mungkin ya. Sampai kan mau ketemu istri sama keluarga gitu kan. Seru banget sih itu. Live, tiba-tiba. Kalau gue lihat sih bedanya kalau di Monas sama di DPR itu cenderung nggak cuman soal buruh. Ada beberapa aspek lain yang mereka gaungkan. Contohnya yang kita ketemu sama tim dari Kontras ya. Betul. Kalau siapa? Betul. Febrina, betul. Dia masih meneriakan, masih vokal, memastikan bahwasannya embel-embel menjadikan Marsina sebagai pahlawan nasional, bukan kemudian harus melegitimasi Bapak Soeharto menjadi pahlawan nasional juga. Itu yang diteriakan teman-teman Kontras. Bahkan gerakannya bertambah. Kemarin beberapa aksi juga dilakukan di hari Kamis kemarin, gue sempat pantau juga teman-teman salah satu aliansi juga sama teman-teman Kontras, mereka meneriakan di, gue lupa titiknya, tapi memang ada aksi ini terus menerus. Kayaknya memang mereka cukup ngeh sama isu-isu terselubung. Pemerintah tetap mau menjadikan Pak Soeharto sebagai salah satu pahlawan nasional berikutnya. Apa sih implikasinya, kenapa harus ada penolakan terhadap kejadian Pak Soeharto ingin dijadikan sebagai pahlawan nasional? Cakep pertanyaannya. Dalam banget sih Li ya. 32 tahun memerintah Pak Presiden Soeharto ini memang terjerat banyak sekali kasus-kasus HAM. 98 contohnya. Petrus. Karena itu zamannya Pak Soeharto. Betul. Ya, dan memang dia juga tidak menampik beberapa kejadian-kejadian seperti Petrus. Pak Soeharto menyatakan bahwasannya memang langkah itu harus dilakukan. Menyampingkan yaitu dia hak asasi manusia yang kemudian banyak sekali dilanggar. Kasus Banyuwangi, ya kan? Banyak sekali lah di Lampung juga ada pembantaian dilakukan terkait isu-isu yang ini Lampung yang TNI sama polisi itu ya, sabung ayam. Salah satunya itu juga, ada yang menyerang satu kampung juga tuh yang ini zaman Soeharto berarti. Zaman betul, di era Soeharto, di era Soeharto. Gue kayaknya belum di sini. Iya, lu masih di sana kan ya. Itu yang seru banget sih yang diteriakan sama teman-teman Kontras, benar Li. Yang pakai outfit ini juga Li tuh teriakin tetap still untuk cabut RUU TNI. Cabut undang-undang bukan RUU lagi, betul. Bahkan udah lepas dari buruh lagi tuh. Udah. Cuman dia ke situ untuk ngegauin isu yang itu ya. Undang-undang TNI itu untuk segera dicabut. Yes. Ada hubungannya nggak sih RUU TNI sama Soeharto ingin dijadikan sebagai pahlawan nasional? Ada ya jelas. Tumbangnya Soeharto di tahun 98 itu kemudian menghadirkan untuk pemisahan tentara dan polisi di tahun itu. Sedangkan sekarang seperti terkesan ingin mengembalikan lagi posisi tentara dan polisi di pemerintahan. Dwi fungsi ABRI itu kan salah satu tuntutan mahasiswa di tahun 98. Saat ini ya Orde Baru. Oke. Iya, Orde Baru runtuh. Sekarang balik lagi nih. Sekarang balik lagi.
makanya Soeharto jadi pahlawan, cocok jadinya kan. Oh gitu, oh bener ya cara pikirnya. Gitu kan jadinya. Makanya tetap ada mungkin banyak yang notice, jangan sampai nih, karena kalau Soeharto jadi pahlawan berarti dia membenarkan semua yang dilakuin sama Soeharto sebelumnya. Iya. Karena dia pahlawan kan, betul. Pahlawan berarti dia hero cuy, harus dicontoh. Iya. Walaupun maksudnya di satu sisi kita juga tidak bisa menutup mata ya. Banyak sekali prestasi-prestasi yang dilakukan sama Bapak Soeharto. Yang sempat di-mention sama Febrina juga kemarin. Bahwa kita gitu. jangan anggap aspek ekonominya tapi betul, itu yang kemudian membangun Indonesia seperti apa dan segala macam, banyak lah gitu. Bahkan kalau kita tanya sama orang-orang tua kita sebelumnya gitu, mereka merasa ya sempat ini kan stiker enak, lebih enak zamanku toh gitu kan. Benar nggak enak zamannya Soeharto? Gue nggak bisa jawab karena gue kesini 2001. Enak sih jujur aja, tapi kan mungkin nggak bisa kita samain gitu. Menurut gue kita nggak bisa benturkan sama hari ini ya. Enaknya gimana, Pin? Semuanya murah, men. Semuanya murah. Semua karena memang dolar. ya? Semua, karena dolar waktu itu masih bensin, makanan. Iya, bensin itu masih 2.000 perak per 2.000 liternya. bensin. Ya Berarti kalau kan? naik Supra zaman dulu 2.000 seminggu tuh udah. Iya. Iya, dulu gua jajan ke SD itu 500 perak sih. Itu udah makan, udah minum. Iya. Udah serius 500 perak. Kali itu, enggak, 500 perak tuh udah bisa beli makanan, udah bisa beli minuman segala macam. Kondisinya memang kayak gitu. Pahlawan berarti. Nggak bisa juga. Nah itu dia. Febrina, ayo kita undang deh. Ngobrol ya, kontras ya. Kayaknya nggak bisa juga akhirnya serta-merta kita bilang sebagai pahlawan gitu loh. Maka definisi pahlawan itu apa sih, Li? Itu dia, enak kan? Pahlawan itu bisa memberikan sebuah keenakan. Ini contoh, ini kita ambil cerita-cerita folklore lah jatuhnya kan. Pahlawan datang untuk bisa memberikan suasana yang nyaman karena ada monster, ada bahaya di situ, dia tumpasin semua sama dia, selesai, itu kan hero. Berarti Soeharto dulu kalau based on cerita enaknya di zaman Soeharto, pahlawan dong. Silakan nilai sendiri teman-teman. Iya nggak sih? Ada plus minus yang dirasakan gitu. Tapi kemudian kita juga harus ikut berempati nih. Karena di setiap hari Kamis itu di depan Istana Negara masih ada saudara-saudara dan orang tua yang kemudian apa sih itu haknya gitu. Kebanyakan dari mereka itu aksi Kamisan itu start di 2007 nih. 2007. Start dari 2007. Gongnya adalah memang waktu itu ya banyak pemuda. Yang bikin pecahnya tuh pada saat Bapak Munir tewas. Yes. Ngedenger nih gua Munir tewas. Betul. Ya. Dia diracun di atas 2000 sekian ketinggian. Dia mati di atas pesawat. Lalu kemudian akhirnya merecall semua teman-teman yang dirasa karena memang konspirasinya banyak sekali nih tentang Bapak Munir gitu. Dia sengaja dibunuh terkait apa yang kemudian dia sedang advokasi di belakangnya kasus-kasusnya gitu ya. Berarti Kamisan itu untuk protes. Untuk protes bahwa Munir dong. Yes. Selesai. Bukan cuma untuk diadili ya. Karena diadili sudah. Siapa? Ya udah berarti ketangkap nih siapa yang ngeracunin. Sudah. Siapa sih almarhum juga udah meninggal juga nih. Pilot Garuda yang kemudian mangkir dari tugasnya gitu ya. Dia sudah mati karena Covid. Karena Munir aja berarti ya. Aksi Kamisan itu untuk protes bahwa belum selesai nih. Kayaknya gongnya di situ tuh. Karena di 2007 kan. Gong awalnya berarti ya. Gong awalnya sampai akhirnya membuat gerakan pertama mereka tuh dilakukan di tahun 2007. Di luar Munir ada apa lagi mungkin selain itu mengumpulkan orang tua di yang menjadi korban aksi 98. I see. Korban aksi 98 orang hilang. Oke. Yang kemudian dibunuh oleh tentara dan polisi waktu itu. Ya. Ada Ibu Marsina juga isunya. Masih ada di situ berarti orang masih ada semua. Berarti belum ketemu mayatnya misalkan. Ada yang hilang belum ya? Yang hilang belum. Banyak yang belum ketemu. Itu yang kemudian terus mereka nggak jadi pahlawan kalau gitu, nggak jadi pahlawan. Konsisten. Akhirnya mereka lakukan setiap Kamis untuk teriak masalah. Dan kalau gue ngobrol gitu ya, gue sempat ngobrol sama sanak keluarganya, keluarga 98 gitu ya. Walaupun maksudnya keluarga yang Munir belum sempat sih ya. Keluarga 98 ini banyak yang cuma meminta sesimpel negara tuh minta maaf. I see. Wah, berarti itu aja yang mereka minta sebenarnya. Karena minta maaf itu ada implikasi bahwa mereka mengakui salah. Dan mereka nggak akan mengulangi lagi. Dan sudah memahami bahwa itu salah. Betul. Itu aja yang mereka minta sebenarnya. Bahwasannya negara mengakui pernah melakukan kesalahan di masa lalunya. Itu yang kemudian mereka tuntut. Dalam sekali sebenarnya. Setiap minggu tuh berarti ya? Setiap hari Jam Kamis. berapa? Di Kamisan itu biasanya start di jam 1 siang. Jam 1 siang, oke. Dari siang berarti betul, ya? sampai sore. Oke. Sampai menjelang maghrib. Wah, pas tuh.
Jam 1 berarti mungkin kita pas demo May Day itu hari apa ya? Kamis? Hah? Hari ya? Kamis, betul-betul hari Kamis. Berarti Kamisan itu pindah berarti ya? Ke DPR. Ada yang pindah ke DPR MPR, betul. Walaupun kita nggak ke sana sih hari itu ya. Udah keburu kisruh. Karena waktu itu juga nggak ketemu Li. Kita bubar itu udah menjelang maghrib juga kan. Kayaknya nggak ada Kamisan kali ya. Ada. Nggak, maksudnya nggak di tempat biasa depan istana. Itu tetap di depan istana. Oh gitu, nggak pindah ke DPR? Enggak ada. Selalu di situ berarti. Selalu di situ. Selalu di situ. Aksi Kamisan selalu di situ. Oke. Gue kira itu pas di May Day kemarin ketemu beberapa orang yang dari Kamisan pindah ke situ gitu ya. Bisa jadi, mungkin ada aja, atau yang kemudian cuma di depan Senayan sampai jam 3 jam 4 terus kemudian mereka pindah ke Kamisan gitu. Biasanya begitu. Kayak kemarin kan salah satu artis yang teriak pada saat RUU Pilkada, Reza Rahadian, setelah dia speech di Senayan, dia langsung pindah tuh ke aksi Kamisan. Pas kemarin May Day? No, bukan pada saat RUU Pilkada. Oh, Pilkada. Pada saat adiknya Fufu Fafamu. Itu ya, segala macam. Oke. Oke, lanjut ke May Day tadi, Li. Iya. Seru banget, Monas kontras banget sama Senayan kondisinya. Secara profil orang-orangnya juga berbeda, gue rasa ya kan. Betul. Tapi membahas tentang apa yang kemudian diteriakan sama teman-teman buruh, Li. Iya. UMR, ya kan? Yang memang menurut lu lu sendiri deh. Iya. Melihat UMR Jakarta nih, 5,396. Gue punya pandangan yang bagus nih. Kan orang banyak bilang, lo harus kerja keras dong biar dapat duit gede gitu kan. Lo kira orang-orang di pabrik itu nggak kerja keras, nggak pakai fisik, dengan kerja jam yang maksimal. Lo bandingin ya sama lo duduk di AC gitu kan, depan laptop, lo nggak usah gerak segala macam gitu kan. Lo bisa dengan tenang snack segala macam. Mereka bisa makan jauh snack. Bro. Mereka harus pakai APD gitu kan, bahkan ada kimia-kimia yang mereka hirup yang akhirnya menyebabkan mereka jadi punya kanker dan segala macam. Itu kerja keras mereka. Kerja keras kan? Bukan cuma otak, fisiknya juga. Fisiknya, yes. Kan banyak orang lu kurang kerja keras sekali biar duit lu lebih ini, enggak juga gitu kan. Mereka yang kerja keras malah nggak dapat uang yang sebetulnya kalau kita lihat ya secara yang mereka keluarkan gitu kan lebih gede lagi dong harusnya. Keringetnya lebih banyak kok, ya kan? Stresnya lebih gede, bahayanya lebih ini kan? Yes. Itu dia. Rentan sekali mereka. Berarti sebetulnya ada aspek tidak sesuai nih kerja keras terhadap apa yang mereka dapatkan. Jadi UMR masih rendah. Top berapa? Di Jakarta 5,396. Oh, kita UMR nomor 10. Nomor 10 di dunia. Di dunia, betul. Paling bawah nih berarti bukan tinggi ya. Terendah. Dunia berarti ya. Dunia ya. Yang paling rendah ya nomor satunya ya. Nomor 1. Kita nomor 10-nya. Kita nomor 10-nya, betul. Ada Filipina, ada Uzbekistan, ada Pakistan. Ya, tergabung ada di Nigeria. Berapa sih negara dunia tuh sekitar berapa ratus ya kalau nggak salah 300-an ya? Ada yang 2 juta, ke India tuh 2, nah, maksudnya berapa jumlah negara di dunia? Wah, jadi kita bisa tahu dari range berapa nih kita top 10 terbawah gitu. Berapa sih jumlah negara? Astagfirullahaladzim, Genzi juga nih kita nggak tahu. Iya. Berapa sih jumlah negara? 200-an kayaknya. 200-an ya, 200-an ya betul. 200-an negara. Countries in the world. 150-an. 191 ya? 600. 195. Oh, 195 negara. Berarti kita masuk di 10 besarnya. Wah, 5%. Ya, 5% terbawah. Gila. Seluruh dunia. Oke, pantesan orang yang kerja keras hasilnya harus gitu. Yang jadi spotlight malah ya itu dia karena populasi juga, Li. Terbanyak juga kita. Iya kan? Lebih parah nih jadinya kan? Betul. Karena populasi gede berarti range banyaknya orang yang mendapatkan UMR terendah lebih. 3 negara yang di spotlight, India, Pakistan, Indonesia. Wah gila, kita berarti disamain sama India dan Pakistan ya? Iya, sama-sama populasi terbesar ya maksudnya. Oh oke. India kan gila nomor 1 sekarang. Jadi masuk juga 10 negara terendah nih untuk gajinya. Ada Pakistan juga tuh. Wow. Pakistan juga masuk. Udah gaji rendah, panas lagi di situ nggak ada AC gitu kan di pabrik. Kasta lagi. Di mana? Di India. Di India kan? Iya. Kita juga sama di sini jadinya kan? Terkesan ada kastanya juga kan? Iya kan, ini di sisi buruhnya ya, kasta buruh istilahnya kalau di Indonesia ya. Itu tadi white collar. Kalau kita ambil kita ambil kasta pekerja, apa ya sebutan kayak gitu ya, pekerja kalau di kantor-kantor? White collar. White collar ya. Yes. Kerah putih. Kerah putih, oke. Ya kan? Oke. Si kerah putih ini. Kerja enak. Beda gitu ya memang ya. Dibedakan akhirnya secara nggak langsung ya. Yes. Kesejahteraannya kan beda. Ini sejahtera secara ini ya. Nyaman gitu kan. Betul. Ke kantornya deket, gitu kan. Bisa naik MRT. Karena kan MRT cuma ada nggak ada pabrik loh di sini. Jalurnya MRT sama LRT itu nggak ada pabrik. Yang ada pabrik tuh apa? Kereta apa? Kereta barang. Itu kereta barang anjir. Emang kereta apa? Kereta ini, kereta yang rame-rame tau nggak yang membludak. Kereta yang satu lagi. Apa KRL? KRL. Iya. Oh, iya. Nyambung nggak tuh jadinya kan? Masuk sampai ke Karawang sana. Padahal yang kerja keras Cikarang mereka. sana.
Jadi terkesan nggak terlalu adil ya. Terus pemerataannya nggak terlalu bagus. Kalau ngomongin masalah pemerataan nasional, itu dia. Jawa nih numpuk Jakarta, memang. Ya, Jakarta especially. Jakarta keluar di kita aja udah parah kan? Udah parah, iya lah. Gila, jauh banget. Terus mungkin karena aspek kerja kerasnya nggak terlalu tinggi, terus lingkungan hidupnya ya udahlah enak nyaman, akhirnya konsumerisme. Kelihatan nggak sih lo kemarin konsumerismenya untuk kelas pekerja? Kelihatan lah. Di sana kayak apa gitu ya, kelihatan juga brand-brand yang dipakai sama teman-teman yang di Senayan ya. Especially ada anak-anak agency, ada anak-anak ini, ya kelihatan mereka pakainya apa gitu kan. Fans cuy sepatunya New Balance, ya. Kayak gitu. Fansnya ada yang copot kayak biasa aja gitu kan. Ah nggak apa-apa lah, gue masih ada yang iya, salah satu teman jurnalis kita itu ya. Yes, yang nanti disalamin sama salah satu teman kita juga. Lucu sih. Dan saya sempat mau dimuseumkan bahkan. Oh, iya kan? Betul. Ya diusulkan, yes. dimuseumin aja. Fans itu berapa? Fans itu 700, ada yang 700 sih yang. Gue fans 1 juta. Iya, ada 1 juta, ada yang 700. Yang warna putih tapi ya. Oh ya. Aslinya tuh 700. Ada asli yang apa sih yang old school ya, betul. Old school ya, yang masih ini. Otentik juga ya. Masih ada range segitu lah. Saya kan juga bisa. 700.000 gajinya. Buruh berapa cuy? Nggak dapet fans. Bata dapet. Bisa aja sebenarnya, Li. Tapi kan Munir gimana dia bayar kontrakannya? Itu ya. Nggak tapi bisa, ngomongin masalah bro mati lah. Iya betul. Tapi ngomongin masalah kayak gini ada yang bilang, bro itu kan privilege. Privilege, oke. Itu yang tadi privilege. Dalam lagi tuh. Privilege itu apa maksudnya coba? Ya lu lahir dari keluarga yang memang ngerti nggak sih maksudnya? Secara modal kan lu bisa disekolahkan sampai universitas, segala macam. Teman-teman buruh nih kan sebenarnya mereka juga tidak punya privilege gitu istilahnya. Mereka tidak punya privilege itu, maka mereka nggak punya background pendidikan yang cukup. Itu dia. Gitu. Itu dia salah satu yang lu nggak privilege gitu kan? Apakah nggak punya privilege berarti dia nggak bisa bisa berkembang ya kelas sosialnya kan? Yes. Terus ditambah lagi kalau misalkan kita kerja di white collar ya. Ini jujur karena gue white collar kan, gue buruh. Minta maaf nih untuk buruh-buruh gitu kan. Tapi itu emang perlu. Betul. Consumerism itu ya. Kenapa? Karena kita perlu menampilkan yang secara impresi itu kemudian akhirnya membuat karena penting tuh di middle class white collar kan untuk menunjukkan bahwa lu kompeten secara nggak langsung. Betul. Karena di situ kan mereka kan langsung ngejudge dengan penampilan. Karena penampilan bukan seragam. Kalau seragam ya sama aja semua. Ini kan penampilan beda-beda. Itu yang terkesan sebetulnya nggak bagus. Ya kan? Ya. Walaupun itu pasti, of course it makes sense. Kita pasti akan ngejudge a book by its cover otomatis. Betul. Menurut gue yang bilang don't judge a book by its cover, males. Males apa? Karena nggak mau berpenampilan baik. Oke. Kan bisa maksimal kan? Harusnya betul. Nah, ya kan? Minimal mandi kalau tadi kita bahas men's grooming. Yes. Ali bilang minimal mandi. Minimal mandi udah, insya Allah Cica suka kok gitu kan? Iya, itu kan? udah menarik banget. Insya Allah ditambah Cica outfitnya, secara leveling. Fans ya, old school. Itu ya, Li. Skena ya, nyambung ke sana ya. Akhirnya level lu, bagaimana lu berpenampilan, menentukan sama siapa nanti lu duduk. Akhirnya privilege lagi tuh muter-muter di diri lagi. Karena buruh nggak bisa. Kalaupun buruh mau beli fans untuk nunjukin bahwa dia termasuk ke dalam satu golongan skena, supaya nanti kalau dia mau kerja bisa dibantu sama golongan skenanya. Karena pasti golongan skena punya ini kan, networknya. Creative agency atau apa, iya nggak sih? Iya. Ini contoh satu aja yang gue ambil kemarin di Medi kemarin kan gue lihat. Lu teman-teman buruh jangan nanti itu beli fans semua, enggak boleh. Itu salah satu analogi juga sebenarnya. Tapi nggak boleh juga pakai fans di kantor-kantor. Nggak boleh, iya. Korporat itu nggak boleh. Betul. Kecuali memang novel dia tetap ya, kemeja. Kecuali beberapa ini ya, maksudnya kayak startup yang apa yang sudah mulai, ya kan? Skena, startup biasanya. Termasuk gue juga salah satunya dulu pakai fans di kantor nggak masalah. Betul. Nah, kalau sekarang tuh New Balance yang secara model itu gue belum dapet tuh stylenya sekarang. Serius, gue belum memahami ya dan belum bisa mengikuti. Celana kargo gitu. Kargo ini udah masuk kan ya? Kayak gini. Gombrong terus pakainya New Balance gitu. Okay. Sekarang kayak gitu sih gue. Okay. Ya kan, Dav? Langsung kayak gitu. Apakah pria pekerja atau buruh di Indonesia masih memikirkan penampilan atau grooming? Itu yang tadi sempat gue mention. Ya betul. Nah, ini kan sebetulnya. Kalau kelas pekerja memang harus memikirkan yang tadi. Ya. Soal gimana penampilan dia. Nggak cuma pas sudah kerja, dari pas interview pun dia harus menunjukkan. Walaupun dia belum pernah kerja sebelumnya, aneh kan? Ya. Lu belum pernah kerja, berarti belum punya duit. Baru lulus. Lu harus tunjukin tampilan yang ngerti nggak? Ya, representatif sama apa isi kepala lu. Susah jadinya kan? Betul. Orang masih belum ada duit, minta orang tua, belum tentu orang tuanya masih ada kan? Yes, betul. Balik lagi. Dan akhirnya mungkin enggak sih maksudnya. Si para teman-teman kita yang blue collar ini yang secara konstruksi dianggap buruh di Indonesia, ini kan outfitnya memang lebih memikirkan bagaimana
amanan pada saat mereka kerja, APD. begitu kan ya? Iya kayak gitu. Akhirnya sulit mereka. Boots ya kan? Helm. Bajunya dari mereka. Iya betul, karena disediain sama perusahaan. Interview terserah lo mau pakai kutang kayak mau apa terserah, yang penting lo bisa kerja gitu kan, physically ya kan? Oh iya betul. Itu dia. Dibedakan sama warna helm pun nanti akhirnya ada. Bisa ada kuning, ada putih. Betul. Ada tandanya kan tuh ya? Ada. Di Ya, levelnya gua juga baru tahu tuh kasta akhirnya. yang mana tuh jadinya kan? Yes. Nah, menurut gua kalau misalnya kita nggak bisa samain makanya buruh dan pekerja white collar. Jauh banget, terbalik gitu kan. Di satu sisi buruh ingin menggaung-gaungkan kenaikan UMR. Karena mereka bisa naik gaji hanya dari kenaikan UMR tahunan pas May Day. Sedangkan kalau kelas white collar pekerja, dia kutu loncat, naik gaji. Betul. Ya kan? Betul. Nggak perlu nunggu setahun sekali. Lobby-lobby cantik, manis, Yes. dengan silat lidah dan menjilat-jilat, set naik. Naiklah gaji. Buruh nggak bisa, lo harus tunjukin. Sulit, betul. Iya kan? Betul. Itu yang kemudian memang jadi pembeda ya, Li ya. Betul. Untuk kemudian. Apakah itu salah satu alasan kenapa mereka membedakan tempat Monas sama DPR? Wah. Itu data yang kita tidak temukan teman-teman, tapi yang jelas memang kalau di Monas itu terbukti memang sudah dikoordinir dengan sangat rapi dari jauh-jauh hari. Itu kalau yang ini nggak ditanya. cocok kalian tip X ya kan? Tip semua wali. Gue nggak dengerin yang itu lagi gitu. Apa dong, Sana bisa aja bandnya? deh gitu ya. Apa kayak bandnya kan? Minimal apa? Yang apa? Yang di Monas. Kalau di Monas supaya mereka datang juga yang di DPR tuh. Ya itu udah berandal sih gitu kan. Ya, slang. Slang deh ya. Iya kan? Iwan Fals Om lah. Iwan, betul. Iwan Fals aja, Om Iwan kayak kenal. Iwan Fals gitu ya. Itu rame sih, bukan cuma buruh yang datang. Iya, semua supporter bola juga datang. Yes. Oh, supporter bola ya. Iya, bendera O itu di mana-mana nih. Betul. Oke. Semua demo ya. Kita masuk ke closing mungkin, Li. Cukup banyak yang memang bisa kita ceritakan gitu ya. Tapi kalian bisa simak sendiri nanti di full liputan kita di satu video eksklusif 40 sekian menit. Pada saat kita turun di May Day 2025 kemarin. Kalian bisa cek di channel kita. Tapi yang jelas hari ini kita nge-reviewnya cukup segitu, pikir gue. Walaupun kalau di detailnya banyak banget ya, kita sempat makan somai, kita sempat melihat ada polisi yang kita makan somainya spesial loh itu. Spesial karena di plastik. Yes. Gue belum pernah lagi makan somai di plastik sejak zaman SMA dulu. Setelah sekian lama dan abis itu minumnya apa? Extra jos. Alhamdulillah pengalaman menarik. Iya, itu akhirnya juga memberdayakan semua pedagang-pedagang. Kalau pedagang-pedagang itu maksudnya apa? Buruh? Buruh? Enggak dong. Kecuali dia di situ kerja untuk orang, ngejaga lapaknya lah istilahnya. Kalau dia yang punya, dia bos cuy. Dia bos ya? Borjuis. Ada lagunya tuh. Apa tuh? Yang mana? Lagu Indonesia gue lupa lagi, ada borjuisnya. Apa? Bento. Bukan. Namaku Bento. Bukan. Borju. Ya wes. Borju, iya. Rap itu kayaknya dulu Rap, tuh. Iya benar ya. T5 atau Taap siapa lupa deh. Iya. Nanti akan ditampilkan sama Cica abis ini. Kalau cari lagunya Cica ya. Apa harapan lu, Li, akhirnya dari Insya Allah kedepannya, gue sepakat apa yang dilakukan buruh sekarang. Karena butuh sebuah union. Yang mana yang Monas pas Senayan? Dua-duanya. Semuanya butuh union. Kenapa? Kalau kita sendiri melawan pemerintah ataupun pembuat kebijakan susah. Karena suaranya cuma satu. Dengan adanya union, kita gabungin semuanya, ada satu yang punya masalah, semuanya akan ikut turun jadinya kan. Karena ketakutan terhadap masanya yang akan dibawa sebuah union tersebut atau sarikatnya. Itu pentingnya sarikat. Kayak era ATM. Yes, kalau RATM bandnya. Ini maksudnya sarikat pekerjanya ini. Oke. Itu yang dibutuhkan dan itu yang tidak dimau oleh para pebisnis. Jangan sampai ada sarikat pekerja, karena kalau ada sarikat pekerja, mereka lebih vokal ya. Mempersulit semua kebijakan karena mereka. punya kekuatannya kan. Takut mereka. Ini lu kok nggak naikin, gue cabut semua nih pekerjanya. Mogok gue kerja. Selesai kayak ditutup kan kemarin pabrik sepatu kalau nggak salah ya. Ceritex kemarin. Bukan yang satunya lagi yang dia protes gara-gara pekerjanya nggak diiniin di PHK, terus pada ini semua nggak ada yang kerja, akhirnya tutup pabriknya. Walaupun pernah terjadi ya, Li, kemarin pada saat Menteri Pendidikan juga karyawan sempat demo tuh, Li. Mereka mogok kerja. Salah satu menteri. Ini karyawan Menteri Pendidikan berarti ya? Iya. Karyawan Menteri Pendidikan tuh sempat melakukan aksi demo juga. Walaupun kecil-kecilan ya. Ya range-nya cuma 20 sampai 25 orang. Mereka mogok itu segala macam. Ya, maksudnya memang mereka juga bagian dari itu semua. Ya, itu saran gue tetap teruskan. Kalau bisa perkuat lagi serikat buruhnya. Betul. Tapi esensi terhadap yang tadi sempat di-mention Opit juga, apa sih sebetulnya yang perlu diingin sama buruh-buruhnya itu dikumpulkan. Kan? Jadi udah tahu sendiri apa yang mau
Gaungkan apa yang mau diproteskan gitu, apa yang mau diminta. Sebelum nanti ada yang hadir memberikan pandangannya dia bahwa lu harusnya mintanya ini. Jangan jadinya ikut yang itu. Kompak lah gitu. Kompak dulu, betul. Kompak dulu. Jadi lu menganggap itu tidak kompak ya? Walaupun maksudnya tidak ada suara dan narasi sih yang kemudian kami anti gerakan di Senayan, kami anti gerakan di Monas. Enggak sih. Kalau asumsinya karena kita melihat ada dua tempat yang berbeda, berarti nggak kompak dong. Betul. Kurang lebih itu dari gua. Plus nextnya lagi, itu kan untuk buruhnya kan. Satu lagi, kan libur tanggal 1 Mei. Ya udah nongkrong di situ aja di depan DPR. Pakai lanyard aja nggak apa-apa, pakai fans gitu kan. Wah, kayak di luar negeri. Hadir aja nggak apa-apa, mau menuhi gitu kan, nggak ada salahnya kok. Betul. Nggak usah sampai ikut berantem sama polisi, nggak usah. Selesai cabut. Jam 4 cabut tuh. Nggak mesti demo kok, datang aja main Betul bola, aja, ya kan. Betul. Skateboard gitu kan, nongkrong makan siomay di plastik gitu kan, merasakan nggak masalah. Betul. Networking lah di situ Turun sekalian. di situ ya. Yang single siapa tuh bisa dapet di situ kan. Anjing. Jadi tempat aja nyari jodoh. Mungkin. Bisa. Ya kan, karena bisa jadi ada yang ketemu jodohnya di situ juga, kita nggak tahu kan. Isi sepatu fans sobek. Oh enggak. Oke. Mungkin. Bisa tetap jadi ajang bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi. Cari dia tuh. Siapa sih fans? Harus. Fans yang soulnya hilang ini Harus. Kita cari Dia tahu. dari mana? Salah satu media tuh dia pakai lanjar tuh, Li. Gue ingat komedianya apa? Apa kemarin lu sebut ya? Aduh. Apa medianya? Ada Oke, ingat nggak? iya. Ya nanti kita cari deh. Abriel itu misi berikutnya ya. Kita nyari tahu nanti di pause, di zoom, di apa gitu ya. Bahkan kelihatan juga namanya Li sebenarnya. Oh iya. Ada kelihatan kalau di pause ya videonya terus kayak dibikin HD Udah atau kali, apa. udah tahu kali ya. Siapa sih namanya? Iya, Nggak ya tahu udah dia. nanti kita cari, oke. Itu ya dua hal itu ya, buruh tetap bersatu, semakin bersatu kalau bisa. Terus dengarkan terus apa yang dibutuhkan sama pekerja-pekerja buruh lainnya gitu kan. Betul. Di sisi lain yang white collar-nya, walaupun buruh juga, ingat lo juga buruh gitu kan. Saling membantu. Jangan merasa oh ini buruh pabrik, enggak gitu kan, sama. Karena kalau kebijakan tentang buruh atau pekerja, lo juga kena. Rata semuanya kan. Itulah. Kurang lebih bersama juga. Teman-teman buruh harapannya bisa jauh lebih kompak dan kemudian kalian tetap galak untuk mengawal apa yang kemudian kalian teriakan kemarin. Apalagi kan momentumnya tepat banget sampai Pak Prabowo datang, bahkan dia mengutarakan ya ada pernyataan yang dia sampaikan. Harapannya kalian bisa benar-benar kawal itu. Pembentukan badan yang kemudian akan mengakomodir seluruh hak-hak buruh, termasuk kemudian mereka Pak Prabowo menjanjikan untuk mempertemukan perwakilan teman-teman buruh 150 orang sama para kaum berjuis tadi, si para kapitalis tadi. Itu silakan dikawal. Semoga kemudian teriakannya di tahun depan bisa beda, ya kan? Artinya memang isu-isu ini berarti sudah selesai. Itu aja sih yang dipastikan sebenarnya. Teman-teman buruh di manapun itu kalian berada, karena jauh-jauh dari Purwakarta berjam-jam 95 km menghabiskan cuma untuk menghabiskan waktu cuma untuk melihat Pak Prabowo dan goyang bareng tim X, gue rasa kayaknya terlalu. Tapi refreshing lah. Ya, anggapnya begitulah ya. Angle-nya kalau gue lihat yang susah banget untuk nyari waktu. Udah di situ. Iya, benar. Alhamdulillah. Makanya mereka sangat antusias untuk hadir dan menikmati jadinya. Betul. Karena selain itu ya mereka kerja terus di pabrik, ya kan? Betul. Apa yang kemudian bisa kita lakukan di Sumbangsi untuk membantu kita sudah lakukan pekerja sebetulnya. apa? Salah satu stepnya kita datang ke situ untuk hadir dan meliput dan membeli fans tadi. Kan fans mereka yang buat. Oh iya bisa. Dong. Beli produk Lokal. fans itu bukan produk lokal tapi ya. Ya. Walaupun made in Indonesia loh ya. Ada yang made in Indonesia, betul. Alhamdulillah. Next nanti kita akan datang lagi. Yes. Kemana? Apa berikutnya? Aksi-aksi berikutnya kita akan hadir. Yes. Mungkin kalau ada kalian punya saran ya, ikut apa gitu kan? Tinju. Baku hantam, yes. Baku hantam kami akan hadir ya. Oke. Di mana tuh? Di depan. Beda-beda. Ini masih nggak tahu ya, tugasnya Cica tapi kayaknya belum dapat kita. Nah, terakhir kalau dari liputannya mereka kita lihatnya di Kota Tua ya. Kota Tua, yes. Di Kota Bekasi Tua. juga salah satu. Di Bekasi juga ada. Oke. Nanti insya Allah kita hadir, kita lihat. Bahkan kita ikutan. Yes. Kita, lu. Tadi Oh iya, kita ikutan. Nanti kita ikutan. Insya Allah nanti kita latihan dulu. Yes. Bareng sama Bang Ali yang memang punya basic. Gue nggak punya basic berantem kayak gitu. Tapi oke, seru banget. Doain semoga kita bisa turun ke aksi-aksi berikutnya. Terima kasih teman-teman Pos Media. Jangan lupa like, subscribe, komen ya. Jangan lupa. Thank you banget semuanya. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.